Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama itu Muhammad Aden Kotsar dengan NIM 32 30 10 75. Yang kedua itu Ahmad Fauzi 32 30 10 74. Dan yang ketiga itu Muhammad Hanan Naufal dengan NIM 32 30 10 73. Sekian, terima kasih. Baiklah, yang pertama itu langkah-langkah circulating water system. Yang pertama itu buka sela-sela gauge atau di bypass tergantung pada potensi terjadi kondisi pembukaan pada tower. Yang kedua itu A. Air mengalir lancar melewati kondensor, semua katup inlet dan outlet dibuka. Yang B itu menginformasikan pompa-pompa circulating water system untuk dioperasikan atau dijalankan. Yang ketiga itu periksa level pada basin atau bak air cooling tower pada level normal 0,0 mm Hg. Yang keempat itu mulai pompa sirkulasi air pertama. Selanjutnya periksa arus motor bolak-balik menjadi normal setelah mulai beroperasi. Yang B, periksa katup pembuangan pompa sirkulasi air berjalan hingga 100% dari tampilan sirkulasi air DCS. C. Periksa pompa sirkulasi air yang diam tidak berputar terbalik. Yang step kelima, semua kondensor waterbox dan jalankan kondensor. Yang keenam yaitu step yang keenam yaitu atur keluaran cooling tower make up menjadi 30%. Oke, selanjutnya step yang ke-7 itu atur dan periksa titik setel cooling tower level blowdown valve menjadi 0,0 mg. Terus step ke-8 atur cooling tower level blowdown valve menjadi auto. Saat pompa sirkulasi air berjalan akan berbentuk blade and fat untuk mengurangi jumlah zat padat dan kontaminasi pada proses tersebut. Note: the following step may be performed at a later time when the additional pump is actually needed to improve overall plant efficiency. Catatan: langkah berikut mungkin terjadi di lain waktu saat pompa tambahan dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi seluruh pembangkit. Selanjutnya langkah yang ke-9 yaitu start pompa sirkulasi air yang kedua. Oke, yang A nya itu periksa arus motor bolak-balik menjadi normal setelah mulai beroperasi. B nya itu periksa katup pembuangan pompa sirkulasi air berjalan hingga 100%. Mungkin itu saja langkah-langkah circulating water system. Sekian. Oke, selanjutnya itu ada miscellaneous auxiliary system atau beragam sistem bantuan. Number 1, service and cooling water pump. On purple, star aux cooling water booster pump, atau service dan cooling water pump di bagian ungu. Star aux cooling water pumps pertama. Number 2, star one bearing cooling water pump atau star bearing cooling water pump yang pertama. Number 3, when the cooling bearing water header pressure stabilizes above 6.9 bar, place the second bearing cooling water pump in auto. Saat tekanan bearing cooling water telah stabil di atas 6.9 bar, atur bearing cooling water pump menjadi auto. Number 4, star one station air compressor. Star station air compressor yang pertama. Number 5, star second station compressor. Star station air compressor kedua juga. Number 6, when normal station air pressure di atas 6.9 bar, stop compression kedua. Selanjutnya, turbin drain hijau. Buka atau pastikan terbuka seluruh katup pembuangan turbin. Periksa pipa sistem lubrikasi, sejajarkan katup pompa
dan waduk yang siap untuk beroperasi. Turbin drain valve adalah katup khusus yang digunakan pada turbin uap untuk mengeluarkan air kondensasi atau uap yang berubah menjadi air dari sistem. Fungsinya ada 3. 1. Mencegah penumpukan air. 2. Melindungi turbin. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Katup ini bisa manual atau otomatis tergantung pada desain dan kebutuhan sistem. Selanjutnya kita ke turbin Turb Height and Loop Oil System warna hijau. Nah, di sini kita jalankan aux oil pump. Periksa tekanan main turbin loop oil setidaknya 1,0 bar. Setelah itu kita atur emergency DC oil pump menjadi auto. Nah, lalu kita stop aux oil pump. Periksa juga emergency DC oil pump, start secara otomatis dan tekanan minyak lubrikasi terjaga. Selanjutnya, atur aux oil pump menjadi auto. Lalu stop emergency DC oil pump. Nah, di sini kita lihat aux oil pump start secara otomatis. Nah, lalu atur emergency DC oil pump menjadi auto. Lalu start 1 loop oil reservoir vapor extractor. Lalu start juga 1 DEH pump. Periksa jika tekanan setidaknya 131 bar. Setelah kita periksa, atur DEH pump kedua menjadi auto. Selanjutnya kita akan buka generator seal oil system berwarna hijau zaitun. Lalu start air set as per O pump. Selanjutnya juga kita start pompa as per O hidrogen sisi samping. Nah, setelah itu kita harus periksa gain air side diff 0,01. Yang kedua, periksa gain H2 side diff 0,02. Nah, selanjutnya kita akan start ekstraktor uap H2 as per O. Lalu kita atur emergency DC air set as per O, backup pump menjadi auto. Dan juga kita atur AC as per O, backup pump menjadi auto juga. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hydrogen seal oil system controls, yaitu adalah sistem yang mengatur aliran dan tekanan minyak pelumas atau seal oil untuk mencegah kebocoran hidrogen di generator yang beroperasi dengan pendinginan hidrogen. Fungsinya ada 4. Yang pertama, mencegah kebocoran hidrogen. Yang kedua, mengatur tekanan seal oil. Yang ketiga, pemurnian minyak. Yang keempat, monitoring dan alarm. Sistem ini sangat penting untuk keamanan dan efisiensi generator pendingin hidrogen. Selanjutnya kita akan ke instruktor preset malfunction generator. Pilih 4,1 bar dan tingkatkan kemurnian hidrogen sampai dengan 100%. Lalu periksa juga peningkatan tekanan hidrogen setidaknya mencapai 4,0 bar. Selanjutnya kita akan ke turbin T per G dan MTLO temp warna hijau. Lalu start turbin bearing lift pump. Lalu kita atur turbin bearing lift pump menjadi auto.
Selanjutnya kita akan start main turbin turning gear dan kita atur juga menjadi auto. Selanjutnya kita atur atau periksa titik temperatur gen H2 kontrol sekitar 24 derajat Celcius. Lalu kita atur gen H2 temp kontrol menjadi auto. Lalu kita atur atau periksa titik setel exhaust spray temp kontrol mencapai 65 derajat 6 derajat Celcius. Lalu kita atur juga exhaust spray temp control menjadi auto. Lalu atur atau periksa titik setel MTLO temp control mencapai sekitar 43,3 derajat Celcius. Dan yang terakhir atur MTLO temp control menjadi auto. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di presentasi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.